Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi bersama saya Anisha Dwi Oktaviani, mahasiswi semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di kesempatan kali ini, sama seperti video sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan prenatal, di mana merupakan mata kuliah dari psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Sebelum memasuki pembahasan yang pertama, di sini saya akan memberitahukan apa saja yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi yang pertama yaitu ada pengertian dari perkembangan prenatal, dan yang kedua itu ada tahapan dalam perkembangan prenatal, dan yang ketiga yaitu ada pentingnya periode prenatal bagi perkembangan, dan yang keempat yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian prenatal. Secara umum, pengertian prenatal berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan natal yang berarti lahir. Jadi, pengertian prenatal adalah sebelum kelahiran. Nah, yang dimana hal ini tuh berkaitan dengan suatu keadaan sebelum melahirkan. Masa prenatal adalah proses perkembangan pertama jangka kehidupan manusia dan secara biologis hidup dimulai pada waktu kini. Periode ini juga dimulai pada waktu konsepsi yang dimana yaitu pembuahan dari ovum oleh sperma dan berakhir pada waktu kelahiran. Dan masa ini tuh pada umumnya berlangsung selama 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Masa prenatal mempunyai 6 ciri penting. Yang pertama, terjadinya pembauran, yang dimana sifat ini diturunkan oleh kedua orang tua si janin. Dan yang kedua adalah pengaruh kondisi dalam tubuh ibu. Dan yang ketiga yaitu kepastian jenis kelamin. Dan yang keempat yaitu pertumbuhan cepat. Serta yang kelima adalah mengandung banyak fisik dan psikis. Dan yang terakhir yaitu membentuk sikap-sikap yang belum diciptakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan dalam perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahapan germinal. Tahapan ini terjadi sejak 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Hal ini termasuk pembentukan telur yang telah dibuahi, dan ini disebut dengan zigot, pembelahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding uterus. Dan yang kedua ada tahapan embrionik. Tahapan kedua di masa kehamilan ini adalah tahapan yang dimulai sejak 2 sampai dengan 8 minggu. Selama fase embrionik ini, kecepatan dalam proses pembedaan sel itu semakin intensif. Dan juga sistem pendukung pada sel itu mulai terbentuk dengan organ tubuh yang juga mulai terlihat. Dan yang ketiga adalah tahapan fetal. Tahapan ketiga di masa kehamilan ini adalah tahapan yang dimulai sekitar 8 minggu sampai dengan kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh begitu pesat, sekitar 20 kali lebih besar dari ukuran panjangnya, dan juga serta organ sekaligus sistem tubuh yang menjadi lebih kompleks. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya periode prenatal bagi perkembangan. Pada saat kehamilan ada 4 kondisi penting yang mempengaruhi perkembangan individu selanjutnya. Yang pertama ada dari sifat bawaan. Sifat ini dipandang sangat penting karena saat inilah ditentukan sifat bawaan dari individu yang terbentuk. Dan yang kedua yaitu ada dari jenis kelamin. Jenis kelamin individu merupakan unsur penting kedua yang terjadi pada saat pembuahan. Jenis kelamin ini bergantung pada jenis spermatozoa yang menyatu dengan ovum. Dan yang ketiga ada dari jumlah anak. Penentuan penting yang terjadi saat proses pembuahan yaitu adalah jumlah anak, yang dimana apakah kelahiran tersebut berbentuk tunggal atau kembar. Meski umumnya dalam peristiwa kelahiran itu hanya 1 anak yang dilahirkan, namun sering terjadi juga dengan kelahiran kembar, yang dimana bisa terjadi kembar 2, 4, sampai dengan kembar 5. Yang keempat ada dari posisi urutan anak. Posisi anak dalam urutan persaudaraan merupakan kondisi keempat yang ditentukan pada saat pembuahan, serta mempunyai pengaruh mendasar terhadap pengaruh selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama yaitu ada faktor teratogen.
Faktor ini adalah unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Jadi, apabila teratogen itu bereaksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun, apabila teratogen itu bereaksi pada saat organigenesis sudah lengkap dan matang pada saat usia kehamilan tua, kemungkinan tidak akan menyebabkan kelainan anatomis. Yang kedua, ada faktor dari ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Sehingga fisik dan psikis ibu itu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Dan yang ketiga yaitu ada faktor dari ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal sebuah janin. Stimulasi ayah pada janin serta mengajaknya berbicara, hal itu menenangkan si janin dalam kandungan, serta membangun ikatan emosional bagi ayah dengan janin dan juga dari sentuhan serta suaranya. Hal ini juga berdampak pada bahasa si bayi nanti. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di lingkungan itu dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan juga berakibatkan keterbelakangan mental pada si anak. Jadi, ibu yang mengandung harus berhati-hati pada lingkungan dan juga makanan yang dikonsumsi. Karena jika ibu mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bahan-bahan yang beracun, hal itu dapat mengganggu perkembangan pada si janin. Baik teman-teman, ternyata kita sudah berada di penghujung materi dan mungkin hanya ini yang dapat sedikit saya sampaikan mengenai perkembangan prenatal, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.